Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdian Samalana. Saya di sini sebagai anggota dari kelompok studi kelayakan bisnis, yaitu membahas tentang bidang perdagangan. Untuk bidang perdagangan yang saya ambil sendiri yaitu Indomaret Arteri. Oke, untuk profil Indomaret, Indomaret adalah jaringan minimarket waralaba di Indonesia. Minimarket ini menyediakan berbagai macam kebutuhan pokok dan kebutuhan sehari-hari. Indomaret sangat mudah ditemukan di daerah perumahan, gedung, perkantoran, dan fasilitas umum. Karena penempatan lokasi gerai didasarkan pada moto mudah dan hemat. Merek minimarket Indomaret dipegang oleh PT Indomarko Prisma Tama. Jadi gerai Indomaret telah mencapai lebih dari 7.868 di wilayah Jawa, Madura, Bali, Sumatera, dan Sulawesi, yang 40% terdiri dari gerai milik Terwalaraba dan 60% milik PT Indomarko Prisma Tama. Barang dagangan sebagian besar didapat dari 17 pusat distribusi Indomaret yang menyediakan lebih dari 4.800 jenis produk. Awal dibukanya Indomaret adalah untuk mempermudah penyediaan kebutuhan pokok sehari-hari karyawan pada tahun 1988 di Ancol, Jakarta Utara. Oke, untuk selanjutnya itu status hukum. Status hukum, legalitas usaha. Dari segi legalitas usaha, unit usaha, kami memiliki beberapa dokumen badan hukum untuk melaksanakan usaha bisnis sebagai bekal agar usaha yang dilaksanakan berjalan lancar di kemudian hari. Jadi di sini ada beberapa yang mendukung bahwa perusahaan ini legal. Oke. Yang pertama itu ada tanda daftar perusahaan atau surat izin usaha. Indomaret akan mempersiapkan izin usaha Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Yang keempat ada NPWP, nomor pokok wajib pajak sebagai unit bisnis. Usaha Indomaret Arteri juga mendaftarkan NPWP atas aktia usaha ke Departemen Perpajakan setempat. NPWP merupakan nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas bagi wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Dan yang ketiga itu ada yang namanya SITU, Surat Izin Tempat Usaha. Merupakan surat izin pendirian usaha yang didapatkan dengan mengajukan ke dinas daerah setempat. Berdasarkan hal tersebut, perusahaan juga akan mempersiapkan surat izin mengenai tempat usaha. Dan yang selanjutnya, izin domisili dan IMB. Karena usaha Indomaret Arteri memerlukan sebuah gudang yang akan didirikan atas sebidang tanah. Demi kelancaran usaha, maka perusahaan melakukan perizinan untuk penggunaan tanah sebagai lahan tempat beroperasinya gudang dan usaha perusahaan tersebut. Oke, yang selanjutnya ada kelebihan dari Indomaret. Oke, kelebihannya itu produk lebih lengkap. Jelas ya, produknya akan lebih lengkap daripada warung-warung seperti pinggiran itu ya. Tingkat sterilisasinya tinggi. Oke, untuk tingkat sterilisasi ya sudah bisa kita nilai sendiri kalau kita ke Indomaret, jelas jauh ya dari warung-warung pinggiran. Sortir barang defect sangat ketat. Nah, kalau kita belanja di Indomaret itu hampir yang namanya jarang kita nemu barang defect. Contoh aja di dalam kita membeli suatu produk yang ada expirednya, pasti kasirnya akan mengingatkan kita bahwa expirednya tanggal segini, jadi kita aman dan terhindar dari barang defect. Jaminan asuransi barang yang nah, untuk jaminan asuransi sendiri kita dapat melaporkan apabila kita menemukan barang defect dan kemudian akan diganti lagi yang tidak defect. Untuk kekurangannya kekurangannya tidak banyak di Indomaret, yaitu produknya tidak sebanyak Supermall ya. Yang seperti kita tahu Indomaret sepertinya ada di tingkat tengah gitu, antara warung biasa dan Supermall. Dia ada di tengah-tengah, jadi nggak terlalu banyak juga sih kalau dibanding Supermall, cuman lebih ada kalau dibandingkan dengan warung. Oke, yang kedua itu jam operasionalnya yang kadang tidak 24 jam. Oke, teman-teman juga pasti nemuin ya Indomaret yang jam operasionalnya nggak lebih dari 24 jam gitu loh. Kadang kita belanja pagi baru buka jam 7, kemudian jam 10 malam udah tutup. Nah, kadang ada juga Indomaret atau Indomaret yang lainnya pasti ada yang buka lebih dari 24 jam. Bukan lebih dari 24 jam, ada yang 24 jam gitu. Jadi dia akan selalu buka. Dan karyawannya memiliki 3 shift biasanya seperti itu. Oke, segitu saja penjelasan dari saya, baik dari profil, hukum usahanya, dan juga kelebihan dan kekurangannya. Sekian dari saya Ferdian Samalana, akan dilanjutkan oleh Rizky Ulil Abror. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ulil Abror dari kelas MN19K. Di sini saya akan menjelaskan dari bidang industri.
yaitu profil dan status hukum Cafe Coffeeholic. Cafe Coffeeholic ada sejak April 2014, lalu menjadi pelopor kedai kopi pertama di Karawang. Tak jarang tempat ini jadi lokasi favorit kaula muda untuk sekedar nongkrong sambil menikmati secangkir kopi. Konsep kafe yang terletak di Jalan Arteri Raya Galumas Karawang ini cukup luas dari kedai kopi pada umumnya, dengan fasilitas yang cukup lengkap, jadi ciri khas tersendiri dari Cafe Coffeeholic. Mulai dari sofa yang terdiri dari 80 unit, wifi, panggung live musik, meja biliar, dan layar screen untuk nobar. Kopi yang tersedia di Coffeeholic hanya jenis kopi dari Jawa Barat dan Pegunungan Malabar. Selain kopi, ada berbagai jenis makanan lain yang tersedia, baik itu dari Indonesia food, Western food, dan Asian food. Kemudian legalitas usaha, dari segi legalitas usaha, unit usaha kami memiliki beberapa dokumen badan untuk melaksanakan usaha bisnis sebagai bekal agar usaha dapat dilaksanakan berjalan lancar di kemudian hari. Kemudian dokumen hukum yang dimiliki berkaitan dengan aspek hukum adalah yaitu satu, badan hukum bentuk usaha yang perusahaan gunakan adalah firma, karena perusahaan terdiri dari 6 orang anggota, sehingga perusahaan memiliki bentuk usaha firma. Kemudian yang kedua yaitu NPWP, nomor pokok wajib pajak. Sebagai unit bisnis, usaha Coffeeholic juga mendaftarkan NPWP atas aktiva usaha ke Departemen Perpajakan setempat, yaitu ketiga yaitu perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas. Kemudian kelebihan dan kekurangan Cafe Coffeeholic. Kelebihannya yaitu yang pertama yaitu 90% saham dipegang oleh owner outlet. Yang kedua yaitu sistemnya itu terpusat. Yang ketiga yaitu menciptakan peluang kerja untuk masyarakat sekitar Karawang. Yang keempat, dapat menerima masukan dari pusat untuk kemajuan bisnis. Kemudian kekurangannya yaitu satu, modal dari pusat itu minim. Yang kedua yaitu waktu pelaksanakan bisnis terbatas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Repatnya Sabtu dari MN11K. Sini saya akan menjelaskan tentang bidang jasa, yaitu salah satunya usaha berbasis online yang sedang berkembang saat ini adalah bisnis jasa transportasi dengan menggunakan mobil yang biasanya disebut Grab. Grab didirikan oleh Anthony Tan dan Hoi Ling Tan yang merupakan warga negara di Malaysia. Mereka melihat adanya dampak negatif dan tidak efisiennya sistem transportasi yang ada pada saat itu. Mereka pun mendapatkan ide untuk membuat aplikasi pemesanan transportasi khususnya taksi yang kemudian menobatkan mereka menjadi finalis dalam kontes Harvard Business School 2011 Business Plan. Pada tahun 2012 ada teman yang mengeluh karena susahnya untuk mendapatkan taksi. Setelah itu mereka melakukan hal yang tidak biasa. Mereka mencoba untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Mereka adalah inisiator Grab yang dulunya dikenal dengan nama My Taxi. Dalam waktu yang singkat, tujuan sederhana yang diinginkan bertransformasi menjadi lebih besar, yaitu Asia Tenggara menjadi tempat yang lebih baik saat itu. Status hukum Grab sendiri berdiri di Indonesia sudah memenuhi syarat membuka usaha di Indonesia meskipun usaha ini berasal dari luar negeri. Kelebihan Grab yaitu pelayanan yang cepat, tidak ribet, dan mudah digunakan. Adapun kekurangan Grab yaitu miskomunikasi ketika pemesanan di-cancel dan pengiriman yang terkadang rusak di kemasan. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih.